Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar MPD, Bapak Dr. Khairun Nas, serta para pengurus Masjid Al-Hasanah, kemudian para bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz dan asatizah, santri dan santriwati Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul juga kita kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyatis sahala wal jamalah fi kulli al-umur ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ ابن عطية السكندري وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ الزابك وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي والملك الحسني وإلى روح الشيخ الرجل بن محمد وإلى روح الشيخ عبد القادر بن إبراهيم وإلى روح الشيخ بن عبد القادر وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وانوارهم وسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-27 pada halaman ke-20 pada baris yang ke-11 dari atas. Nampaknya agak tinggi kayaknya tempat saya ini malam nih. Agak beda. Kayaknya rasa jadi rajo pula semalam nih, Pak. Tinggal dayang-dayang kiri kanan yang ipas lagi kan. Tapi bersyukur saya di rumah nih pakai ini juga, Pak. Memang kalau pengajian itu biasanya memang pakai majelis Arabi memang. Ada mejanya kan. Dan mejanya itu biasanya ada merek ya. Biasanya kalau pakai apa namanya majelis Arabi ini kan. Ini majelis Arabi cuman made in Jambi tapi kan di Jambi lah yang buat nih. Karena Arab ini biasanya tidak pakai kayu biasanya. Biasanya cuma pakai busa. Tapi agak tinggi rasanya kan dari yang biasa. Syekh Ibn Athaillah Sakandari pada hikmah yang ke-27 mengatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Ini terjemahan Melayunya. Barang siapa terbit cahaya permulaannya dengan i'timad di atas Allah dan mendirikan pada segala yang wajib ubudiyah bagi Allah, niscaya terbit cahaya kesudahannya dengan wusul kepada Allah Ta'ala dan senantiasa bagi khidmatnya. Kalau kita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
Man asyraqat bidayatuhu, siapa yang awal perjalanannya itu bercahaya. Selama hidupnya ini melakukan ibadah. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-26. Kalau hikmah yang ke-26 kemarin, min alamatin nujhi fi nihayati ar-ruju'u ila Allah fil bidayati. Nah, jadi ada kaitannya. Siapa yang awal perjalanannya bercahaya, asyraqat nihayatuh, maka akhir perjalanannya juga bercahaya. Maknanya Pak, siapa yang pada kehidupannya ini menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, jauh dari larangan Allah, baik kehidupannya, buat maksiat tidak pernah. Mungkin yang kecil-kecil ini ada. Maka insya Allah di akhir perjalanan kehidupan kita ini husnul khatimah. Artinya pada hikmah yang ke-27 ini ada beberapa hal, beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama apa? Umur. Makanya nanti di akhirat orang-orang kita ini la tazulu qadama 'abdin, hamba Allah ini tidak akan bergerak satu langkah pun telapak kakinya hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satu pertanyaan itu adalah tentang umur, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, kemana ia habiskan. Karena umur ini adalah nikmat yang besar. Banyak orang yang minta umurnya panjang. Sampai selesai sholat, setiap selesai sholat itu doanya Allahumma tawwil a'marana. Minta umur panjang. Jadi gunakan umur ini baik-baik. Supaya nanti di akhir kalam kita, di akhir kehidupan kita, dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita hidup di dunia ini bukan tujuan. Siapa yang kira-kira jadi tujuan? Tak ada. Kaya itu bukan tujuan. Ya tak? Apa tandanya kalau kaya itu bukan tujuan? Nyatanya, ketika kita punya motor, pasti kepengen beli mobil. Ya tak? Berarti motor bukan tujuan. Kalau kita sudah punya rumah 1 tingkat, kepengen lagi nak naik tingkat atas. Kepengen lagi di atasnya lagi. Apa maknanya? Berarti rumah yang 1 tingkat itu bukan tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah ibadah. Ya, karena sudah jelas dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin manusia, Allah, kecuali untuk. Yang kedua, terkait dengan amal. Umur, amal. Ada orang yang diberi umur panjang, tidak ada beramal. Mana yang bagus Bapak Ibu? Umur pendek tapi beramal, umur panjang tidak ada amal. Mana bagus? Bagus panjang umur, beramal banyak. Itu yang bagus Bu. Iya tak? Nah iyalah. Makanya kita itu sering berdoa bahwa Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Apa maknanya? Kalau kita ini ditakdirkan mati, umur dalam keadaan pendek, maka upayakan kita dengan kematian itu berhenti buat maksiat. Tapi kalau umurnya ditambah oleh Allah masih ditakdirkan hidup, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Maka dengan bertambahnya umur, itu menambah kebaikan kita di hadapan manusia dan bertambah taat ibadah kita kepada Allah. Yang jadi sengsara itu umur pendek, maksiat banyak. Nah, ini susah. Ibadah sedikit. Kemudian yang ketiga terkait dengan husnul khatimah. Umur, amal, husnul khatimah. Kalau umur sudah digunakan baik-baik, amal kita banyak, maka insyaallah husnul khatimah.
Maka kita diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu, jangan kamu lemah. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Allah berikan kita motivasi. Menjalani kehidupan ini jangan lemah. Ibadahlah terus. Wala tahzanu, jangan bersedih. Kalau ada yang hilang, kalau ada yang keluar dari diri kita, ada yang pergi dari diri kita, menjauh dari diri kita, jangan bersedih. Kenapa? Wa antumul a'launa. Sedangkan kamu itu diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma syaratnya di sini ada in syartiyah, in kuntum mu'minin. Jikalau kamu itu beriman. Itu syarat. Kalau kita tidak beriman ya susah. Maka dalam kitab Nashihul Ibad, orang yang tidak beriman itu ketika dicabut nyawanya, ketika dicabut ruh dari jasadnya, itu seakan-akan orang yang naik kapal, seakan-akan orang itu mengarungi samudra, itu tidak pakai kapal. Macam mana kira-kira, Pak? Tidak bakal sampai. Maka konsepnya adalah iman. Bagaimana ciri orang yang beriman itu? Kata Al-Quran surah Al-Anfal, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Bergetar tak hati kita, Bapak? Kalau disebut nama Allah, bergetar. Maka betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang ketika dibacakan ayat Quran, taubat, masuk Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada dua riwayat di sini disebutkan. Riwayat pertama mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu masuk Islam karena mendengar adiknya membaca surah Thaha. Adiknya bernama Fatimah. Membaca surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Langsung bergetar hatinya. Kepingin melihat bagaimana Al-Quran. Ketika dilihat, maka bergetar hatinya, bertambah dia, dimasukkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, imannya ada dalam hatinya. Saat itu dia bertobat, masuk Islam. Riwayat yang lain menyatakan, riwayat Imam Ahmad menyatakan bahwa Umar bin Al-Khattab itu dapat hidayah, masuk Islamnya karena mendengar bacaan imamnya Rasulullah SAW ketika beliau sholat di depan Ka'bah. Jadi Sayyidina Umar itu mengintip bagaimana Rasulullah itu sholat. Ketika itu kada salah sholat Isya, beliau mengintip, geser di Ka'bah itu, mendengar bacaan Rasulullah. Ketika mendengar bacaan Rasulullah langsung masuk hidayah di dalam hatinya. Nah, ini orang yang beriman. Disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kalau ada orang yang ketika disebutkan nama Allah tidak bergetar hatinya, berarti imannya belum masuk. Kemudian apalagi ciri yang beriman? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, makin bertambah keimanannya. Maka banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita ini kadang bertambah keimanan ketika apa? Ketika musibah datang. Cobalah kita tengok. Ketika gempa bumi ramai masjid. Sesudah gempa bumi ramai masjid. 3 bulan, 4 bulan sudah gempa bumi itu, balik lagi masjid itu macam biasa. Biasanya subuh itu adalah satu saf. Ketika gempa bumi, sudah gempa bumi itu terjadi, penuh masjid itu. Begitu inilah Pak yang isi masjid. Pokoknya anak-anak yang kecil-kecil macam ini, cili. Ini ajak ke masjid, jangan diusir. Kadang saya sedih tengok masjid itu, ada anak-anak kecil itu diusir. Kalau tak mau salat balik. Yang ribut sini aja. Jangan diusir. Namanya anak-anak ya ribut lah Pak. Kalau bapak-bapak ibu-ibunya ribut yo, boleh dimarahi.
Kenapa? Karena ini generasi. Kalau ini diusir, siapa lagi yang bakal menggantikan posisi imam, khatib, bilal yang ada di masjid? Karena kenapa? Dari kecil sudah ditanamkan jangan ke masjid. Kita lebih senang anak kita ribut di organ tunggal dibandingkan ribut di masjid. Nah itu lebih senangnya. Nah, maka anak-anak ribut ini ditertibkan, bukan berarti biarkan dia ribut, bukan. Maka barang siapa ada pada Allah binasanya, maka adalah atas Allah gantinya. Dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya dengan melazimkan thariqah. Artinya kehidupannya. Selama hidupnya, awal perjuangannya itu melazimkan thariqah. Berada jalur kebenaran, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka terbit cahaya nihayahnya dengan terbuka hakikat. Kita lihat para aulia. Mereka ini orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi hakikatnya sudah dibuka oleh Allah. Makanya orang yang beriman itu nanti, kalau imannya sudah ditanamkan betul-betul di dalam hatinya, itu sebelum 100 hari, 50 hari, atau 1 minggu sebelum meninggal, itu sudah ditampakkan kebaikan. Sudah ditampakkan, bahkan sebagian ulama mengatakan ada ditampakkan sudah surga. Ditampakkan kenikmatan surga itu sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu. Makanya mereka ini kalau sudah ibadah itu sudah ditanamkan kelezatan di dalam hati. Kita ini kalau ibadah dikit-dikit, aduh susah. Malasnya lebih banyak gitu. Jadi penyakit macam-macam orang sudah kenapa malas. Karena kenapa? Faktornya. Apa faktornya kita ini malas ibadah? Pertama, makan banyak, tidur yang lama. Itu faktornya kita ibadah agak malas. Tapi kalau kita makannya sedikit, tidurnya sedikit, itu ibadahnya bakal banyak. Kita ini jangan tinggalkan ini Bapak Ibu, buku, kitab, ini jangan tinggalkan. Kalau kita pengajian di sini, di rumah baca lagi kitab. Di rumah baca lagi buku. Untuk menambah wawasan kita. Syekh Muhammad Amin Al-Harari itu meninggal 2019 kemarin. Itu sampai lupa nikah Pak, gara-gara apa? Asyik baca kitab. Ketika ditengok nih, Syekh Amin Al-Harari di kamar. Tuan guru. Keluarlah tuan guru, ngaku nah hari ini kamu nikah, nah lupa nikah Pak. Gara-gara asik baca buku kita. Nah, ini orang yang asik. Bahkan Al-Imam Abu Hatim itu saking asiknya dengan kitab, itu disuruh muridnya di luar, dia sedang jongkok di dalam WC, disuruh muridnya di luar baca kitab tuh. Nah, itu murid di luar baca kitab, dia dengarkan di dalam. Saking asiknya dengan ilmu. Maka kita rajin ngulang. Maka dengan lancar gaji itu karena diulang. Dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya, cahaya awal permulaan perjuangannya dengan tinggi himmah, dengan tinggi semangat daripada segala akuan, maka terbit cahaya nihayahnya dengan kasyaf dan iyan. Apa kasyaf? Orang yang sudah kasyaf itu orang yang sudah terbuka rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang 2 hari ke depan, 3 hari akan datang, apa yang terjadi itu sudah nampak. Kenapa? Kasyaf. Ada kadang kita datang kepada ulama, kepada guru-guru, kepada kiai, kepada para wali. Itu ketika kita minta, wahai tuan guru, saya kemarin ada kebobolan di rumah, ada maling, dan lain sebagainya. Ditanya, oh, itu kemarin dia masuknya di sini, keluarnya di sini. Ada itu tak? Kalau kita pernah tanya, kita pernah ketemu dengan orang.
dengan kiai, dengan ulamanya gitu. Dia ngomong, oh gini. Dikasihnya amalan, kita amalkan amalan yang dikasihnya itu, balik barang itu. Nah ini ulama-ulama yang, tapi ini ulama ya, bukan dukun. Lain lagi, dukun dengan ulama. Nah, ada orang yang sebagian daripada kita ini ada yang sudah ditampak. Karena bidayah itu jalan bagi nihayah. Kita tidak mungkin dapat husnul khatimah sedangkan kita tidak pernah buat baik. Tidak pernah ibadah selama hidup. Kamu hidup buat maksiat terus. Barang siapa ada pada Allah bidayahnya, niscaya kepada Allah nihayah. Maka selama awal perjuangannya itu adalah ubudiyah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Dan insyaallah akhir kehidupannya itu adalah maka kita ini semua ibadah kita ini serahkan semuanya kepada Allah. Man dhanna annahu yasilu ila Allah taala bighairi Allah qata'a bihi. Kita jangan mengandalkan ibadah kita. Siapa yang menyangka bahwa dia itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah, qata'a bihi, maka terputus dia. Kita tidak mungkin sampai kepada Allah melalui jalan ibadah kepada Allah. Oh, saya sudah sampai kepada Allah. Saya sudah dalamnya rasanya tasawuf yang sudah saya dalami. Tapi tidak ada ibadah kepada Allah. Ada orang yang mengaku ahli tasawuf, ada orang yang mengaku ahli hakikat, tapi tidak pernah sembahyang. Yang berjayu itu. Karena hakikat ibadah, thariqah itu sejalan. Hakikat syariat, thariqah itu satu jalan. Tidak mungkin orang itu percaya adanya Allah, tapi tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak pernah sholat. Nah, ini bohong. Wa man ista'ana ala ibadatillahi ta'ala binafsihi wa kalla ila nafsihi. Siapa yang minta tolong kepada hamba Allah Ta'ala dengan dirinya, wa kalla ila nafsihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya supaya dia minta tolong dirinya dengan dirinya sendiri. Nah, ini kata sebagian ulama. Maka Syekh Zunnun Al-Misri pernah ditanya, "Bima arafta rabbaka ya Syekh?" Bagaimana engkau itu mengenal Allah, makrifat kepada Allah wahai Tuhan Syekh? Apa kata Syekh Zunnun Al-Misri? "Arabtu rabbi bi rabbi laula rabbi bima araftu rabbi." Aku mengenal Tuhan, makrifat kepada Allah, makrifat kepada Tuhanku dengan Tuhanku langsung. Tanpa Tuhanku, aku tidak bisa mengenal Tuhan. Maka kita pelajari sifat-sifat Allah itu. Maka kini kita bentengi diri kita, Pak, dengan pengajian ini. Yang paling terpenting kita bentengi adalah akidah kita. Karena kalau masalah fikih, ini ada usul, ada furu'. Kalau furu' tidak masalah. Yang jadi masalah usulnya ini. Apalagi terkait dengan akidah kita. Karena betapa banyak orang yang sekarang susah membentengi akidah. Sehingga terombang-ambing kemana-mana. Kalau kita bentengi akidah kita ini dengan pengajian ini, maka insya Allah kita tidak bakal terombang-ambing. Kadang ada pula yang nanya, apa bedanya kita ini dengan orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu di Arasy. Tuhan itu sudah beda. Tidak. Tuhan kita itu tidak ada di Arasy, Bapak Ibu. Tuhan kita itu tidak di langit. Tuhan kita di mana? Jangan katakan di mana-mana juga. Kalau katakan di mana-mana berarti Allah juga bertempat. Lalu apa maknanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita, tapi jangan ditanya tentang bagaimana dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam Quran Allah sudah jelaskan, ini aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada orang. Tergantung kita yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama salaf ada dua metode ketika berkenaan dengan ayat mutasyabihat.
Mereka yang pertama mentafwidnya, mengembalikan maknanya kepada Allah, tidak pantas mereka memaknainya. Yang kedua takwil, ditakwil dengan makna yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa kepada. Kata setengah mereka itu bermula bidayah itu yaitu menang dengan Allah, mujahadah kita, bersungguh-sungguh kita dalam ibadah kepada Allah. Jangan pernah bermain-main. Ibadah dengan sebenar-benar, takwa dengan sebenar-benar, iman dengan sebenar-benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, ini orang beriman suruh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar. Fala tal'ab, jangan kamu main-main. Karena dunia ini pentasnya permainan. Tapi jangan banyak main-main. Ibadah serius. Jangan jadikan syariat ini sebagai gurauan, sebagai candaan, sebagai guyonan. Dan nihayah itu lezat dengan segala bahagian musyahadah. Apa musyahadah dulu? Ketika kita ibadah, kita menampakkan kehadiran Allah di hadapan kita. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kita itu dekat dengan Allah. Itu musyahadah kita dengan Allah. Ketika ibadah, kita itu merasa diawasi oleh Allah. Jikalau engkau kehendaki, kukata bermula bidayah itu menyucikan diri dan menghilangkan tabiatnya. Pada dalam Quran kita disuruh untuk menyucikan diri dulu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Setelah diri ini suci, baru apa? Wa dzakara asma rabbih, sebut nama Tuhan, fasalla, kemudian salat. Nah, itu orang yang bidayah. Dalam perjalanan kehidupannya itu baik, dia selalu menyucikan dirinya. Kemudian apa? Menghilangkan tabiatnya. Tabiat manusia ini banyak, Bapak Ibu. Maka dalam ilmu mantik disebutkan bahwa al-insan hayawanun natiq. Bahwa manusia ini adalah hewan yang berpikir. Apa maknanya? Kalau tidak menggunakan pikirannya, maka hilang berpikirnya, jadi hewan. Kalau dia tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan mata, mata tidak digunakan untuk ibadah. Ketika diberikan telinga, telinga tidak digunakan untuk ibadah. Ketika diberikan hati, hatinya tidak terkait dengan ibadah. Maka dalam Quran disebutkan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Bahwa neraka itu, Jahannam itu kebanyakan diisi oleh dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Yang didengarnya musik, itulah. Yang dilihatnya maksiat, itulah. Hatinya sering iri dengan orang. Sombong, takabur, dengki, hasad. Sampai-sampai Allah mengatakan ulaika kal an'am. Ini 3 kategori ini kalau tidak dipakai, ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang ternak. Terombang-ambing ke sana kemari. Karena kenapa? Akal pikirannya tidak digunakan. Hatinya tidak digunakan. Matanya tidak digunakan. Pendengarannya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam
Nabi Ismail alaihissalam disuruh Allah, ni lama tak punya anak. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah ketika dapat anak langsung dikorbankan. Diceritakan kepada Nabi Ismail bahwa dia bermimpi, bahwa Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Tapi apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar, lakukan itu wahai ayahku, apa yang diperintahkan kepadamu lakukanlah. Satajiduni insyaallah sabirin. Insyaallah engkau akan menemui aku dalam keadaan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Mereka serahkan kehidupannya kepada Allah. Maka ketika pisau itu sampai ke leher, tidak jadi Nabi Ismail disembelih, ditukarkan, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas. Ke saat itu Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nihayah itu memiliki anwar dan beroleh kesempurnaannya. Orang yang nihayah baik, bagus, akhir hidupnya bagus, perjalanan hidupnya juga pasti bagus. Karena orang yang perjalanan kehidupannya itu baik, perjalanan kehidupannya itu banyak ibadah, maksiatnya tidak ada, dosanya berkurang, maka nihayahnya dia memiliki anwar, nur, cahaya, dan beroleh kesempurnaan. Ada orang kita lihat meninggal dalam keadaan mata tidak bisa ditutup, mulut menganga terus, tangannya kaku, tidak bisa digerakkan, kakinya kaku, tidak bisa digerakkan. Ketika dimandikan baunya busuk. Banyak yang terjadi Bapak Ibu. Makanya kita itu kalau mandikan mayat itu pelan-pelan. Kenapa? Karena pada saat itu sakitnya sakaratul maut masih ada. Bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan 2 tahun, 3 tahun belum hilang sakitnya sakaratul maut. Kita kepingin akhir hidup kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Banyak-banyak beramal. Dan jikalau engkau kehendaki, aku kata bermula bidayah itu berpakaian dengan segala sifat mahmudah. Apa maknanya berpakaian dengan segala sifat mahmudah? Segala sifat-sifat yang baik itu ada pada diri kita, Pak. Orang sedekah, kita sedekah juga. Yang wajib tak pernah tinggal. Yang sunnah banyak dikerjakan. Kalau ganti beli mobil, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dapat manfaatnya. Ini sifat mahmudah. Dan nihayah itu jauh daripada segala sifat madmumah. Jauh daripada sifat yang tercela. Yang dilakukan itu sifat yang baik-baik. Karena kenapa? Nanti kita bakal dituntut di akhirat. Orang beli mobil, aku tahu lah itu mobilnya dari hasil korupsi itu. Ada pula kadang tuh anaknya rambut keriting, ayahnya dengan maknya rambut lurus. Itu bukan anak dia tuh, rambutnya keriting tuh. Ayah maknya lurus rambutnya. Nah, ini bakal dituntut di akhirat. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang merugi? Sahabat mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah, siapa orang merugi. Kata Rasulullah, orang yang merugi itu orang yang memutuskan silaturahmi. Ketika dia setorkan amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan hajinya, amalan ibadahnya, diserahkan kepada Allah SWT. Maka saudara-saudaranya ngomong, ya Allah, dulu dia satu kantor denganku ya Allah. Dia katakan, mobilku itu hasil korupsi. Dia tidak punya mobil, tapi dia iri ya Allah. Dia katakan mobil itu hasil korupsi. Gara-gara dia fitnah aku, satu kantor benci dengan aku ya Allah. Maka minta keadilan.
dibuang sholatnya. Datang lagi kawan, oh dia dulu udah satu majelis dengan saya ya Allah, ngaji dulu di Masjid Al Hasanah. Tiap kali saya bawa kue, katanya kue saya keras. Jangan dimakan tuh, kuenya keras tuh, tidak enak kuenya. Tersinggung saya ya Allah. Diadili, buang puasanya. Macam-macam Bapak. Nanti saudara kita, keluarga kita, siapapun itu pasti minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kita ambil di dunia ini, maka di akhirat bakal kita bawa, kita pikul. Kalau pernah pergi Kang Soduo beli cabai sekilo, bayar setengah kilo, nah setengah kilo itu kita bawa kaki. Untuk apa dibawa? Dibalikkan kepada yang punya. 40 tahun, 50 tahun baru ketemu. Entah macam mana rupa cabai itu kalau 40 tahun. Dibalikkan. Ketika dibalikkan, kata yang punya, di akhirat kau tak ada perlu lagi cabai jok. Di dunia dulu yo, kalau kini tak perlu lagi cabai, bawa lah kau balik. Bawa lah tu cabai ke mana-mana. Macam mana caranya menyelesaikan perkara ini? Begini weh, saya minta amalanmu, amalan baikmu saya minta. Nah, dia bagi. Kalau dah ada amalan baik nih, dosa saya ambil. Rugi Pak. Lah banyak amalan kita di dunia, sekali sampai di akhirat rugi, tekor. Modal dari balik. Kenapa? Karena banyak hablum minan nas kita kena. Maka sifat mahmudah itu kita pakai. Dan jauhkan daripada sifat madmumah. Maka inilah ibarah yang lain. Yang muwafaqah. Maka makna yang telah terdahulu. Maka terbit cahaya bidayah. Murid itu rujuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hidup. Baliknya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalnya ini serahkan semuanya kepada Allah. Semua ibadahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rujuk. Dan berjabatnya padanya dalam segala perihal ahwalnya. Dan terbit cahayanya ayah murid itu usulnya kepada hampirnya dan hasilnya dalam hadrat. Usul menuju bergerak, berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan semua yang kita minta kecuali Allah. Kita amalkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pengajian ini ada kisah. Namanya seorang ulama Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi ini punya guru namanya Ibrahim bin Adham. Ini Syakik Al-Balkhi ini minta izin kepada gurunya. Enak pula nyandarnya dah bu. Terutama so enak nyandar. Jadi Syakik Al-Balkhi ini pernah minta izin kepada gurunya untuk berdagang. Berniaga. Kemudian diizinkan kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Silakan kau berdagang. Dimanapun kamu berdagang silakan. Cuma 1 bulan ke depan datang lagi ke sini. Setelah diizinkan, akhirnya dia pergi. Namun di pertengahan perjalanan, dia bertemu dengan burung yang kecil. Yang patah sayapnya. Kasihan dia nengok burung itu. Sayapnya patah, jadi tidak bisa lagi nyari makanan, tidak bisa lagi terbang, tidak bisa berjalan itulah. Ketika melihat itu datang burung yang besar. Burung yang besar itu sayapnya luar biasa, terbangnya hebat. Langsung datang memberikan makanan kepada burung yang kecil itu tadi. Setiap hari.
Maka 3 hari setelah diizinkan gurunya balik lagi kepada gurunya Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham pun heran. Nah, ngapa lagi kau datang sih kau? Saya suruh bulan depan kau datang lagi sih kau. Kata Syekh Syakik Al-Balkhi, beliau mengatakan, tadi di perjalanan, kemarin di perjalanan saya ketemu dengan burung kecil yang patah sayapnya. Kemudian datang burung yang besar, ngasih makanan. Sudahlah, nih saya buanglah, nih perniagaan saya nih, saya tidak mau pakai lagi. Saya mau ibadah bila kepada Allah. Ngapa? Saya dapat pelajaran dari burung yang kecil yang patah sayapnya itu. Apa pelajaran yang kamu dapatkan? Artinya yang penting saya ini ibadah, yang penting saya ini tawakal. Ibadahlah saya, insya Allah adalah rezeki datang kepada saya. Dengan nengok burung yang kecil itu dibagi burung yang besar itu makan. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Pergilah kamu berdagang, pergilah kamu berniaga. Kenapa guru? Kenapa engkau tidak mengambil pelajaran daripada burung yang besar itu? Kenapa kamu cuma ngambil pelajaran dari burung yang kecil yang patah sayapnya? Apa maknanya guru? Burung yang besar itu artinya apa? Kamu jadilah orang yang memberi. Jangan kamu menunggu orang yang datang untuk memberi. Makanya ada hadis menyebutkan yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Usaha itu juga takdir. Bukan hanya menunggu takdir datang, tapi kita melakukan usaha untuk menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu sudah masuk. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada hikmah yang ke-28 pada malam Rabu depan. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan. Nah, di bulan Rajab ini kita banyak ibadah. Mudah-mudahan dengan banyaknya ibadah, semakin banyak kita ibadah, semakin sehat jasad kita, semakin sehat ruh kita. Jangan hanya jasad yang sehat, minta juga ruh kita juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita ini dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.